Wajib, di episode sebelumnya, Haesung menyelidiki kisah misteri sekolah yang berhubungan dengan keberadaan emas 10 ton yang dicarinya. Namun penyelidikan tertunda karena dia menjadi kambing hitam sebagai pelaku pembulian di sekolahnya yang membuatnya terancam drop out dari sekolah. Tapi sebelum persidangan, Haesung menyeret seorang mafia yang bisa membersihkan namanya. Inilah Undercover High School episode keempat. Episode keempat dimulai dengan beberapa saat sebelum persidangan dimulai. Saat itu, tanpa rasa gentar, Haesung seorang diri menuju markas mafia game judo. Yang dicarinya adalah bos mafia bernama Sang-tae, orang yang telah menyalahgunakan KTP nenek Dongmin sebagai admin game judo yang dikelolanya. Lantas Sang-tae pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada bocah SMA yang ada di hadapannya. Namun hal tersebut adalah sebuah kesalahan karena Haesung dengan senang hati mengucapkan salam olahraga. Pasukan tim 4 pun datang namun nyaris tak berguna. File yang bisa dijadikan bukti persidangan pun didapatkan, sementara Haesung sedikitnya kena marah oleh Ansu karena telah gegabah beraksi tanpa izin darinya. Tak buang waktu, Haesung membawa paksa Sang-tae untuk menuju ke sekolahnya. Persidangan pun berlanjut, diawali dengan Haesung yang memperkenalkan Sang-tae di hadapan mereka dengan sedikit ancaman. Tak butuh usaha banyak, Sang-tae pun menunjukkan siapa rekan judonya. Namun Taeso berkilah mengaku bahwa dia tidak mengenali Sang-tae. Lantas Haesung pun bersuara meminta agar menghentikan semua omong kosong ini karena semua orang di sini sebenarnya tahu siapa yang busuk sebenarnya. 쓰레기통에 가두고 그들 가족 신분증 뺏어서 까였냐고 물어보시는 거라면. Melihat semua yang telah dilakukan oleh Haesung menimbulkan keberanian bagi Dongmin untuk mengatakan yang sebenarnya, sekalipun Taeso tak henti-hentinya menebar ancamannya. Dan dengan bukti yang dibawa Haesung membuat Taeso tak bisa berkutik sampai-sampai dia mengepalkan tangannya. Namun dengan senang hati Haesung pun membalasnya. Hal tersebut membuat ayah Taeso geram dibuatnya. Namun jangan salahkan Aso jika ada orang tua yang berani menyentuh muridnya, karena inilah yang terjadi selanjutnya. Dan pada akhirnya berakhirlah persidangan. Namun tak cukup sampai di situ, ayah Taeso terus saja membujuk Myungju agar melupakan kasus ini, yang bahkan dia mengungkit uang yang telah dia habiskan untuk mendukung proyek fasilitas pendidikan Myungju. Namun kali ini nampaknya berbeda karena Myungju tanpa diduga merespon perkataan ayah Taeso dengan memberi perintah pada Jaemon untuk menghajarnya. Di luar sana, Aso pun sedikit mengobati luka Haesung dan mengabarkan bahwa kemungkinan besar jika Taeso akan dikeluarkan dari sekolah. Dan di momen ini, mulai tercium aroma-aroma percintaan antara guru dan murid gadungan ini. Dan di malam harinya, Dongmin mulai bercerita tentang asal mula kisah hantu jam kakek berasal. 땡이었던 친구한테 밀려 마지막 괴담은 Konon katanya di masa lalu ada seorang murid yang selalu berada di urutan peringkat kedua di sekolah. Dia selalu merasa iri pada si gadis peringkat pertama yang tak pernah bisa dikejarnya. Dan agar bisa berada di puncak, si peringkat kedua membunuh murid peringkat pertama. Dan sejak saat itulah, si peringkat kedua mulai menerima teror dari arwah si peringkat pertama, membalaskan kematiannya dengan wujud bermata merah, di mana seluruh tragedi tersebut jam kakeklah yang menjadi saksinya. 친구를 죽인
Seperti yang pernah Dongmin katakan sebelumnya bahwa ada 4 cerita hantu di sekolah ini, namun sayangnya Dongmin hanya mengetahui 2 cerita saja, yang tak lain mitos jasad si penari balet dan kisah jam kakek. Dan di tengah suasana yang menyeramkan ini, tiba-tiba saja Wajik, Ansuk dan kawan-kawan mengejutkan mereka. Rupa-rupanya kini mereka berada di markas rahasia. Di malam itu Haesung hendak merayakan kebebasan nenek Dongmin. Dan betapa bahagia Dongmin karena selama hidupnya baru kali ini ada seorang teman yang benar-benar peduli padanya. 맛있다. 그래? Di malam yang sama, Yujung sedang menemani Yena berbelanja dan Yujung dibuat sedikit terkejut karena saat itu Yena membelikan sebuah hadiah untuk Haesung karena rupanya Yena benar-benar menyukainya. Dan ada satu orang lagi yang mulai dimabuk pesona Haesung di kedai ibunya. Bu Guru Aso terus saja melamun. 희서, 야, 너 왜 이래? Kasus Taeso rupa-rupanya berbuntut panjang karena kali ini Baek mengumumkan bahwa dia harus memilih guru pembimbing untuk OSIS. Yang karena jabatan tersebut akan merepotkan, rekan-rekan Aso dan si Baek pun menumbalkan Aso yang tertidur. Menghabiskan rasa penasarannya, Haesung kembali memeriksa jam kakek, namun kunci yang dia temukan di bangunan tua tak cocok dengan jam tersebut. Yang tepat saat itu, aksi Haesung kedapatan oleh adiknya. 뭐하냐? Yujung hendak memasang pengumuman untuk mencari anggota OSIS baru akibat kekosongan yang ditinggalkan oleh Taeso. Dengan baik hati, Haesung pun membantunya yang tanpa diduga, Haesung mengetahui bahwa di ruangan OSIS terdapat jam kakek. 저기. Maka saat sepi, Haesung mencoba menyelinap ke ruang OSIS, namun Yena mendapatinya. 안녕? Kesempatan itu, Yena memberikan hadiah yang telah dibelinya, namun Haesung memarahinya karena telah membelikan barang semahal ini hanya untuk ucapkan salam perkenalan. Dan untuk mengurangi rasa curiga, Haesung berkata bahwa dia sedikit berminat untuk menjadi anggota OSIS. 임원 되려면 일반 학생은 학생의 출입 금지. Mau tak mau, Haesung pun harus menemui Bu Guru Aso yang saat ini menjadi guru pembimbing Dewan OSIS. Dan muncul masalah baru karena untuk menjadi ketua OSIS harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, dia harus berada di peringkat 10 di ujian nanti. Yang kedua, wajib mengumpulkan 100 referensi tanda tangan. Dan yang ketiga, keputusan terakhir tetap ada di tangan ketua OSIS yang menjabat saat ini. Setidaknya Haesung dengan mudah mendapatkan tanda tangan dari Dongmin, ditambah mantan antek Taeso, Yunchul dan Bomsik kini mulai berteman dengan Dongmin. Karena dengan dikeluarkannya Taeso, membuat Yunchul dan Bomsik takut terseret juga. Maka mereka memutuskan melakukan penebusan dosa pada Dongmin. Akan tetapi, kehadiran kedua mantan preman ini justru malah mempersulit terkumpulnya tanda tangan. 오케이. 화이팅! Dan tak hanya itu saja, boro-boro masuk 10 besar nilai ujian teratas, hasil ujian Haesung justru jauh dari yang diharapkan. Maka keesokan harinya, tim 4 mulai mempromosikan Haesung agar mendapatkan 100 tanda tangan. Sementara anggota OSIS yang lain sendiri, atau lebih tepatnya Hyunjun si wakil OSIS, dan juga sengaja menolak bergabungnya Haesung di Dewan OSIS. Yang tanpa diduga, Yujung pun mengatakan hal yang sama. 들어온다고 하면 아까 샌드위치 가게 봤어? Ternyata yang menjadi alasan bagi Yujung karena dia tak ingin Haesung dan orang tuanya tahu bahwa keberadaannya sebagai anggota OSIS hanyalah sebagai pelayan saja. Yang bahkan Yujung sampai mengancam akan membocorkan identitas Haesung sebenarnya. Meski demikian, semua tak menghentikan niatan Haesung untuk menjadi anggota OSIS, di mana dia benar-benar bekerja keras mengikuti pelajaran tambahan sampai malam hari.
Di tempat lain, Myungju mengetahui kisah jam kakek dan menyadari niatan Haesung untuk menjadi anggota OSIS. Dan di sini pula lah terungkap fakta bahwa Yena sebenarnya sangat tersiksa oleh Myungju yang selalu terobsesi menuntut Yena agar selalu berada di peringkat 1, yang bahkan dia memaksa Yena agar mengkonsumsi obat yang biasa digunakan oleh pengidap bipolar. Keesokan harinya kembali muncul masalah baru karena Haesung harus mengikuti wajib militer untuk pasukan cadangan, di mana Haesung mengaku tak masuk sekolah karena sakit saat Bu Guru Aso menghubunginya. Alasan mengapa Haesung dipanggil oleh wajib militer karena penyamaran Haesung adalah operasi rahasia. Ansuk tak bisa meminta dispensasi pada Menteri Pertahanan. Ujung-ujungnya Ansuk kena marah oleh Pak Direktur. Dan celakanya, saat Haesung pulang dari pelatihan, di malam itu Bu Guru Aso hendak menjenguknya. Yang lebih gawat lagi, alamat tempat tinggal Haesung yang terdaftar di data sekolah ternyata belum sempat dibenahi oleh rekan-rekannya di tim 4. Saat itu juga, Ansuk memerintahkan seluruh anggota untuk meminjam perabotan di lingkungan sekitar, mumpung Bu Guru Aso sedang terjebak kemacetan. Tibalah Aso di tempat tersebut, sementara rekan-rekannya sebisa mungkin bersembunyi, namun celakanya Haesung malah menumpahkan bubur di celana Aso. Agar Aso cepat pulang, Haesung pun berpura-pura akan pergi ke klinik, namun karena kamar yang berantakan membuat Aso terpleset dan tanpa sengaja berciuman. Begitupun di lemari persembunyian, Mijung terpaksa mencium Yonghun yang akan bersin. Ujung-ujungnya mereka semua ketahuan. 설명 좀. Apakah penyamaran Haesung akan terbongkar atau mereka berhasil ciptakan 1000 alasan? Jawabannya ada di episode selanjutnya yang akan dirilis minggu depan. So jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan alur ceritanya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.